Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Nah, kita akan berbincang mengenai sesi terakhir tentang multivariate probability distribution, yaitu kita akan bahas suatu topik khusus yang disebut dengan independent random variable. Nah, yang disebut dengan independent random variable itu berdasarkan teori dikatakan dia itu independent random variable jika diberikan variabel acak Y1, Y2 diskrit, ingat diskrit, maka dikatakan dia saling bebas jika join probability function sama dengan hasil perkalian marginal probability function untuk Y1 dan marginal probability function untuk Y2. Jika ini berlaku, maka dikatakan variabel acak Y1, Y2 itu adalah saling bebas atau independen. Tapi jika tidak, maka dikatakan dia tidak independen atau dependen. Untuk variabel acak kontinu, begitu juga. Variabel acak Y1, Y2-nya dikatakan saling bebas atau independen jika join density function-nya itu sama dengan hasil perkalian dari marginal density function untuk Y1 dan marginal density function untuk Y2. Jika tidak berlaku, maka disebut dengan tidak independen atau dependen. Nah, untuk memahami lebih jelas, coba kita lihat beberapa soal yang diberikan. Nah, ini diberikan bentuk dari join probability function. Kita sudah tahu bagaimana proses membentuk ini, tidak perlu kita ulang lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk ini independen? Apakah Y1, Y2, variabel acak Y1 dan Y2-nya itu independen? Nah, kita akan coba jawab soal ini. Nah, diberikan soal. Oke, kita akan coba jawab di sini. Oke, kita coba jawab. Tadi diberikan bentuk join probability function. Menurut soal tadi diberikan join density function-nya untuk Y1, ini untuk Y2. Ini ada 0, 1, 2. Di sini juga ada 0, 1, 2. Ini density function. Kita density function. Kita lihat tadi density function-nya ada 1/9, 2/9, 1/9, 1/9, 2/9. Oke. Tadi di sini 1/9. Di sini tadi diberikan 2/9. Di sini juga 1/9.
Di sini ada 2/9. Di sini juga ada 2/9. Di sini 0. Di sini tadi 1/9. Di sini 0. 0. Oke. Nah, kita akan melihat dari bentuk join probability function yang diberikan dalam soal tadi. Kita percantik dulu. Share kita hapus dulu. Ini 1, ini 2. Nah, kita akan lihat dari bentuk, ini adalah bentuk join. Ini adalah join probability function. Probability function. Function. Nah, sesuai teori dikatakan dia itu independen jika PY1, Y2 atau join probability function-nya itu sama dengan hasil kali marginal probability function untuk Y1 dan marginal probability function untuk Y2. Nah, kita ambil satu kasus, misalnya kita mau melihat Y1-nya nilai realnya itu 0 dan Y2 nilai realnya itu 0. Oke. Dan dikalikan dengan marginal probability function untuk Y1 sama dengan 0 dikali dengan marginal probability function untuk Y2 sama dengan 0. Nah, untuk Y10, Y20 kita lihat ini Y10, Y20, ini dia 1/9. Sedangkan yang disebut dengan marginal untuk Y1 sama dengan 0, kita tahu Y1-nya 0-nya tetap, Y2-nya bergerak. Maka Y1-nya 0 tetap, Y2-nya bergerak 1/9, 0-nya tetap, Y2-nya bergerak 2/9, Y1-nya tetap 0, Y2-nya bergerak 1/9. Jadi ini adalah 4/9. Nah, jadi untuk marginal density function Y1 sama dengan 0 itu adalah 4/9. Nah, untuk marginal density function PY2 sama dengan 0, ini Y2-nya tetap, Y20, Y1-nya bergerak, Y20, Y1, 0 1/9, tambah Y2-nya tetap 0, Y1-nya bergerak 1, ini 2/9, tambah lagi Y2-nya tetap 0, Y1-nya bergerak menjadi 2. Jadi ini juga kali dengan 4/9. Nah, karena hasilnya itu tidak sama, karena 1/9 itu tentu tidak sama dengan hasil kalinya, 16/81. Maka ada satu titik saja, satu nilai saja yang tidak sama, maka dikatakan bahwa variabel acak Y1 dan Y2 untuk soal ini, jadi variabel acak, kesimpulannya variabel acak Y1 dan Y2 adalah tidak independen. Adalah tidak independen. Adalah tidak independen. Tidak independen. Tidak independen.
atau disebut dengan dependen. Nah, ini dia jawabannya. Jadi sangat jelas sekali teorinya. Nah, untuk soal kasus kontinu, kita akan cek soal untuk kasus kontinu. Oke, soal kasus kontinu, ini sudah tadi kita jawab. Nah, ini kasus kontinu. Jadi diberikan joint density function, eksponen min Y1 tambah Y2 untuk Y1 besar dari 0, Y2 besar dari 0, 0 untuk yang lainnya. Apakah Y1, Y2 itu adalah independen? Nah, kita akan coba jawab untuk soal seperti ini. Kita hapus dulu papan tulis kita. Hapus dulu. Oke. Papan tulis kita hapus dulu. Kita bersihkan papan tulis kita. Oke, kita akan coba jawab. Nah, tadi diberikan bahwa joint density function Fy1, Fy2 adalah eksponen min Y1 tambah Y2 untuk Y1-nya besar sama dengan 0 dan Y2-nya juga besar sama dengan 0. Nah, ini merupakan suatu petunjuk dari soal yang diberikan. Lalu yang kita lakukan adalah pertama sekali kita melihat marginal density function untuk Fy1, yaitu kita integralkan terhadap dy2 min y1 kali dengan eksponen min y2, kita integralkan terhadap dy2, di mana y2 itu 0 sampai tak hingga. Nah, ini integralnya tentu kita keluarkan konstan, eksponen min y1 integral 0 sampai tak hingga eksponen min y2 dy2. Nah, tentu integralnya di sini adalah eksponen min y1. Oke, integralnya min eksponen min y2 untuk batas 0 sampai tak hingga. Nah, kita tahu 0 sampai tak hingga itu adalah eksponen min y1 kali dengan min eksponen min tak hingga dikurang-kurang tambah eksponen min 0. Nah, ini 1 berarti di sini adalah eksponen min y1 dikali dengan 1 sama dengan eksponen min y1. Nah, langkah berikutnya kita akan dapatkan marginal density function untuk Y2. Kita dapatkan marginal density function untuk Y2. Nah, ini kita integralkan tentu terhadap Y1. Eksponen min Y1 tambah Y2. Di sini tentu dy1 karena kita integralkan terhadap y1. Batas y1 juga 0
tak hingga. Oke, ini sorry. Ini kurang. Di sini Y1-nya bentuk yang pasnya. Oke, ini tadi masih tergantung FY1 eksponen min Y1 untuk Y1-nya. Nah, ini baru tepat. Untuk Y1-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini baru dikatakan marginal density function. Nah, FY2 begitu juga. Kita integralkan, kita keluarkan konstannya, eksponen min Y2. Oke. Di sini integral 0 tak hingga untuk eksponen min Y1 dy1. Nah, di sini tentu hasilnya adalah eksponen min Y2. Ini kita integralkan tentu min eksponen min Y1 untuk batas 0 sampai tak hingga. Sama dengan tadi, integralnya adalah eksponen min Y2 dikali dengan 1. Nah, ini sama dengan sebelumnya. Sama dengan eksponen min Y2. Oke, dikatakan marginal density function bahwa FY2 itu adalah eksponen min Y2 untuk Y2 0, Y2 sampai tak hingga. Oh, ini salah. Oke, di sini ada kesilapan sedikit. Di sini bukan 1. Oke. Di sini adalah tak hingga. Oh. Nah, ini dikatakan bentuk marginal density function. Ini dikatakan bentuk marginal density function dari Y2. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah apakah benar kedua-dua ini bentuk marginal density function untuk Y1 dan ini untuk Y2? Cara membuktikannya sederhana saja. Bahwa untuk Y1 kita akan bukti, kita akan lihat apakah FY1 ini sama dengan eksponen min Y1 untuk Y1 itu sampai tak hingga adalah marginal density function, ya kita integralkan saja. Integral 0 sampai tak hingga eksponen min Y1 dy1. Kalau hasilnya 1 berarti dia memang betul. Nah, integral ini adalah min eksponen min Y1 dengan batas 0 sampai tak hingga 1. Nah, berarti benarlah adanya ini adalah sebagai marginal density function dan bentuk ini juga bentuk yang sama. Benar, merupakan marginal density function. Nah, langkah berikutnya adalah apakah Y1 dan Y2 itu independen. Jadi dikatakan independen jika join density function-nya itu sama dengan hasil perkalian marginal density function untuk Y1 dikali dengan marginal density function Y2. Nah, kita tahu tadi ini adalah eksponen min Y1 tambah Y2. Oke, sedangkan yang ini tadi adalah eksponen min Y1 dan ini adalah eksponen min Y2. Nah, karena hasil kalinya sama, kalau ini kita kalikan, maka dia akan menjadi bentuk eksponen min Y1
tambah Y2. Nah, karena hasilnya sama, maka kita bisa menyatakan bahwa Y1 dan Y2 adalah independen. Adalah independen. Independen. Nah, kita telah sukses untuk melihat soal yang kedua. Nah, soal yang berikutnya kita akan lihat. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Nah, ini diberikan fungsi join density function, diberikan fungsi densitas peluang bersama atau bahasa kerennya disebut dengan join density function FY1Y2 3Y1 0 kecil dari Y2 kecil dari Y1 kecil dari 1. Pertanyaannya sama, tunjukkan bahwa dia adalah dependen. Nah, dependen itu tidak independen. Oke, kita akan jawab soal ini dengan menggunakan papan tulis kita. Oke. Kita panggil lagi papan tulis kita tadi, whiteboard. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Karena tadi ini sudah dibahas. Kita hapus. Jadi kalau kita lihat soal yang ketiga adalah bentuk khusus. Nah, jadi kalau bentuk khusus tolong hati-hati untuk menjawabnya karena dia bentuk khusus. Oke, ini kita hapus dulu soal kita. Kita akan lihat jawaban yang berikutnya. Oke, kita lihat dulu, yakinkan dulu soalnya. Kita yakinkan dulu soal kita. Oke, share screen. Share. Y2 kecil sama 3Y1, Y2 kecil dari Y1. Oke, kita stop share. Kita ambil whiteboard. Nah, oke. Jadi dari soal kita ketahui yang kita miliki sekarang adalah join density function untuk 3Y1 di mana katanya batasnya adalah 0 kecil sama dengan Y2 kecil sama dengan Y1 kecil sama dengan 1. Nah, kita tentu bermula untuk menentukan marginal density function Y1. Kita akan integralkan terhadap Y2. 3Y1 dy2. Nah, karena kita integralkan terhadap Y2, maka dalam bentuk khusus kita harus selalu ingat bahwa marginal ini harus berbatas dengan fungsi. Karena Y2 di dalam 01, maka integral kita sekarang adalah 0, 1. 0Y1. Oke. Ini dia integral kita. Kita coba integralkan. Di sini tentu integralnya 3Y1Y2 untuk batas 0Y1. Tentu integral kita sekarang menjadi 3Y1 kuadrat. Nah, untuk batas Y1-nya itu sendiri berupa bilangan. Ingat kasus khusus kita. Karena Y1 itu di dalam 01, maka di sini Y1-nya berbatas 0 sampai 1. Nah, pertanyaannya apakah ini benar merupakan
marginal density function, ya kita buktikan saja. Kita integralkan fungsi 3y1 kuadrat ini terhadap 0,1. dy1. Kalau dia hasilnya 1, berarti dia benar. Berarti tentu hasilnya y1 pangkat 3 untuk 0,1. Sama dengan 1. Berarti benarlah ini adalah marginal density function kita. Nah, lalu untuk FY2 atau marginal density function Y2, kita akan integralkan terhadap Y1. Tentu di sini 3Y1 dy1. Nah, mengintegralkan terhadap Y1 tentu batas kita sekarang adalah Y1 itu di antara Y21, maka di sini 1 sampai dengan Y2. Maka integral kita 3Y1 kuadrat 3Y1 berarti integral kita 3/2 Y1 kuadrat untuk batas 1 Y2 sama dengan 3/2 dikurang dengan 3/2 Y2 kuadrat. Nah, untuk batas Y2 adalah bilangan. Karena Y2 itu di dalam 0,1. Oke, ini Y2 di dalam 0,1. Maka marginal density function untuk Y2 itu adalah 3/2 kurang 3/2 Y2 kuadrat untuk Y2 dari 0 sampai 1. Nah, sekarang pertanyaan sama. Apakah dia itu benar sebagai marginal density function? Kita integralkan lagi. Coba diintegralkan 0,1. 3/2 dikurang dengan 3/2 Y2 kuadrat dy2. Oke. Maka ini integralnya adalah 3/2 Y2. Oke. Dikurang dengan 3/6. Oke. 3/6 Y2 pangkat 3 untuk batas 0,1. Maka kita coba integralkan hasilnya. Kita dapatkan hasilnya. Di sini 3/2. Di sini dikurang 3/6 atau setengah. Sama dengan 1. Berarti kita telah membuktikan dia 1. Berarti ini benar adanya. Nah, dikatakan independen jika join density function. Katakan independen jika join density function sama dengan hasil perkalian marginal density function. Oke. Maka ini tadi kita tahu 3Y1. Nah, apakah dia sama? Ini tadi 3Y1 kuadrat. 3Y1 kuadrat dikali dengan ini tadi 3/2 kurang 3/2 Y2 kuadrat. Oke, nah karena hasilnya
ini pasti tidak sama, kita nampak hasilnya. Ternyata hasilnya itu kan tidak sama. Maka kita berhasil membuktikan bahwa Y1 dan Y2 itu adalah dependen. Oke, kita telah berhasil, kita telah sukses menyelesaikan 3 kasus soal untuk membahas secara tuntas mengenai topik independen random variable. Nah, kita telah lihat tadi bagaimana teori-teori perkuliahan mengenai multivariat random variable itu kita selesaikan dengan beberapa video. Di antaranya kita bagi beberapa video, kita bahas pendahuluan, kita pisah antara yang pertama sekali kita bahas marginal, yang kedua kita bahas kondisional, yang terakhir kita bahas lagi mengenai independen. Nah, satu tujuan saya bahwa video-video ini kita pisah-pisah, kita lengkapkan dengan berbagai contoh soal yang luar biasa. Hanya satu harapannya bahwa mahasiswa tidak terbebani dengan perkuliahan secara daring ini. Oke, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup menarik, cukup mudah, dan dengan sebagai penutup tentu kita sampaikan bahwa Indonesia belum terbebas dari COVID-19, maka walaupun kelihatannya jumlah terinfeksi positif itu terus menurun, tetapi ada baiknya kita tetap selalu waspada. Selalu waspada, selalu patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.